Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Apakah kamu mempunyai ide bisnis cemerlang, tapi kamu tidak mengerti bagaimana cara membuat itu menjadi sebuah bisnis yang nyata? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan hanya duduk diam seperti kebanyakan orang? Atau apakah kamu akan membuat rencana dan mengambil tindakan untuk benar-benar mewujudkan ide bisnismu itu? Bisnis itu menyenangkan, tapi kebanyakan orang tidak melihat tantangan-tantangan yang akan dihadapi seorang pebisnis, seperti masalah keuangan, konflik dengan supplier atau pelanggan, penagihan piutang yang sulit, dan mungkin masih banyak lagi. Tapi hal-hal tersebut seharusnya dapat dihindari apabila kamu membuat rencana dengan bijak. Ketika kamu ingin mewujudkan ide bisnismu, kamu tentunya harus melakukan persiapan dan perencanaan yang baik. Buku yang akan kita bahas ini yaitu Business Model Generation atau cara membuat bisnis model. Merupakan buku yang tepat untuk membantumu mewujudkan ide bisnis itu. Dengan mengerti ini, kemungkinan bisnismu akan melejit, dan itu bukan hanya sekedar impian. Sebelum kita bahas pelajaran yang dapat kita ambil dari buku ini, mari kita bahas yang namanya bisnis model kanvas. Ini merupakan dasar dari buku ini. Mari kita lihat bagian apa saja yang termasuk di dalam bisnis model kanvas. 1. Segmen pelanggan. Merupakan kelompok target pelanggan yang akan kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. 2. Penawaran nilai. Ini adalah nilai tambah yang kita tawarkan untuk pelanggan. 3. Channel. Ini adalah cara kamu untuk menjangkau pelanggan atau menjual produk dan jasamu kepada pelanggan. 4. Hubungan pelanggan. Cara yang dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. 5. Arus pendapatan. Adalah berbagai cara untuk menghasilkan keuntungan dari penawaran nilai tambah yang kita berikan. 6. Sumber daya kunci. Ini adalah hal-hal yang paling penting yang kamu harus punya agar nilai tambah yang kita tawarkan bisa secara konstan kita berikan kepada pelanggan. 7. Aktivitas kunci. Ini merupakan kegiatan wajib yang harus kita lakukan untuk menghasilkan value proposition atau nilai tambah yang kita tawarkan. 8. Partner kunci. Merupakan pihak-pihak penting yang harus kamu ajak kerjasama agar bisnis ini berhasil. 9. Struktur biaya. Ini merupakan rincian biaya terbesar yang harus kamu keluarkan untuk melakukan aktivitas kunci dan menghasilkan penawaran nilai tambah. Inilah pelajaran yang didapatkan dari buku ini. Pertama, fondasi dari bisnis model yang baik adalah dari segmen pelanggan, lalu penawaran nilai, dan channel. Lihat di sekelilingmu sekarang, apakah kamu sekarang berada di dalam mobil, atau sedang menelpon, atau mungkin kamu sedang duduk di kafe. Apapun yang kamu lakukan, kamu selalu dikelilingi dengan bisnis. Walaupun mereka semua memiliki tujuan yang berbeda, tapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu setiap bisnis menciptakan nilai untuk pelanggannya. Jantung dari sebuah bisnis adalah nilai tambah yang diberikan kepada pelanggan. Jika produk atau jasa kita memang menyelesaikan masalah pelanggan atau memberikan suatu nilai tambah, tentunya bisnis itu akan hidup. Tapi, jika kamu tidak memiliki nilai apapun, pelanggan pun tidak akan datang untuk membeli produk atau jasamu, dan tidak lama bisnismu tidak akan bertahan lagi. Kamu mungkin membidik segmen pelanggan secara umum, atau kamu membidik pelanggan di niche tertentu atau kategori pasar yang khusus. Tapi ketika kamu sudah tahu segmen pasarmu, kamu akan menemukan nilai tambah apa yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Identifikasi apa saja produk atau jasa yang dapat kamu berikan kepada pelangganmu, dan nilai tambah apa yang dapat kamu berikan secara lebih dibandingkan dengan pesaingmu. Nilai itu mungkin bisa dari desainnya, mengurangi resiko yang ada, ataupun meningkatkan kinerja akan sesuatu. Selanjutnya,
kamu harus mencari cara bagaimana mengkomunikasikan itu ke segmen pelangganmu. Inilah yang disebut sebagai channel. Contoh, apakah kamu akan membuka sebuah toko fisik? Atau kamu memilih gudang dengan banyak tenaga sales? Atau kamu mengharapkan penjualan online dan melakukan iklan di sosial media dan internet? Atau mungkin kamu bisa menjadi distributor dari sebuah produk. Ketiga inilah yang akan menjadi fondasi dari bisnis model kanvas kamu. Kedua, tentukan sumber daya kunci, cara untuk menghasilkan uang atau arus pendapatan kamu, dan bagaimana caramu membangun hubungan dengan pelangganmu. Ketiga hal ini juga merupakan hal yang penting untuk membuat bisnis yang berhasil. Setelah kamu tahu siapa target marketmu dan bagaimana cara kamu memenuhi kebutuhan mereka, lalu kamu mendatangkan itu kepada pelangganmu, sekarang kamu perlu untuk mengidentifikasi hubungan apa yang ingin kamu punya dengan pelangganmu. Ini akan menjadi dasar seberapa banyak pelanggan menilai perusahaanmu. Setelah itu, kamu melihat bagaimana cara kamu menghasilkan uang atau arus pendapatan. Pikirkan bisnis itu sebagai tubuh manusia dengan pelanggan yang menjadi jantungnya. Nah, arus pendapatan ini adalah pembuluh arteri dan vena di jantungmu. Tentunya, kamu harus memastikan jantungmu untuk berfungsi dengan baik. Kamu dapat mempunyai arus pendapatan lebih dari satu. Tidak hanya selalu melalui transaksi jual-beli, tapi mungkin juga kamu dapat arus pendapatan dari pembayaran yang berulang, seperti cicilan atau biaya langganan per bulan. Setelah itu, kamu harus menentukan sumber daya apa saja yang diperlukan agar perusahaanmu dapat bertumbuh dan berjalan dengan baik. Bayangkan ini sebagai makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhmu. Mungkin kamu juga perlu sumber daya berupa pasokan bahan baku, mesin atau peralatan tertentu, tenaga kerja, dan lain-lain. Ketiga, ketahui biayamu, dengan siapa kamu berbisnis, dan apa yang dapat kamu lakukan untuk mewujudkan rencana bisnismu. Seperti hal yang kamu tahu, jika ingin tubuhmu sehat, kamu harus berolahraga. Dan kamu harus tahu aktivitas-aktivitas apa saja yang membuat bisnismu menjadi sehat. Ini adalah hal-hal yang diperlukan untuk memastikan produk atau jasa kamu memiliki nilai tambah untuk pelangganmu. Setelah kita mencari tahu siapa rekan bisnis kita, terkadang rekan bisnis ini sangatlah penting untuk memastikan bisnismu berjalan dengan lancar. Ingat, apabila kamu kehilangan rekan bisnis yang merupakan kunci dari bisnismu, kamu akan kesulitan untuk menjalankan bisnismu. Jadi, sangatlah penting untuk menjaga hubungan baik dengan rekan bisnismu. Dan langkah terakhir dari bisnis model kanvas ini adalah untuk menentukan struktur biaya. Contohnya, kamu dapat membuat perusahaan yang memfokuskan biaya untuk menciptakan nilai atau value driven. Atau kamu bisa membuat perusahaan yang berusaha untuk membuat operasional bisnismu menjadi efektif dan efisien. Ini biasa disebut dengan cost driven. Contohnya, perusahaan pesawat yang menjual tiket dengan murah. Sedangkan untuk perusahaan yang fokus menciptakan nilai akan rela mengeluarkan biaya demi tetap memberikan nilai yang terbaik untuk pelanggannya. Mereka berusaha menyajikan pelayanan dan produk yang luar biasa. Contoh saja, ini adalah perusahaan penerbangan yang fokus untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Saya sangat menyarankan agar kita semua membaca buku ini secara keseluruhan, karena di dalam buku ini terdapat banyak sekali contoh yang dapat kamu terapkan dalam bisnismu. Dan buku ini termasuk buku yang sederhana untuk dibaca, dan sangat penting untuk dimengerti oleh pebisnis. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang paling penting, tekan tombol subscribe.
Sampai bertemu di video selanjutnya.